umumnya yang materi manajerial sama sosial kultural. Nah, hari ini maaf, bimbel projectnya ini gratis ya, jadi tidak berbayar. Terus waktunya sekitar 30 menit seperti itu. Dan juga nanti kita coba latihan soal, ada materi, lalu apa lagi ya? Ya, kurang lebih seperti itu sih. Oke, hmm, teman-temannya yang lain yang belum mulai ini ya, apa bisa diajakin lah lagi ya? Jadi kalau yang baru join mungkin ya, PPPK itu kan salah satu tesnya selain teknis sesuai dengan kemampuan dan kakak-kakak itu kan ada yang namanya manajerial dan sosial kultural ya. Kalau wawancara itu opsional. Nah, kita hari ini belajar tentang manajerial. Salah satu subtopiknya itu adalah orientasi pada hasil. Seperti apa sih gitu model soalnya, terus materinya kayak gitu. Nah, kita akan bahas. Oke, agendanya seperti itu. Nah, kalau pengertian kompetensi manajerial orientasi pada hasil itu adalah kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas gitu. Jadi kakak-kakak di sini tuh dituntut gitu untuk bisa punya komitmen untuk menyelesaikan tugas seperti itu. Seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu diharapkan punya kompetensi ini seperti itu. Nah, levelnya sendiri itu ada 5. Yang pertama adalah level satu. Level satu itu biasa ya untuk kakak-kakak di sini yang dasar kayak gitu. Yang paling kecil kayak gitu itu adalah level satu. Apa sih gitu? Kompetensi manajerialnya yang diharapkan yang pertama adalah menyelesaikan tugas dengan tuntas dapat diandalkan. Jadi harus sampai selesai tuh, nggak nunda-nunda, bukan procrastinator ya gitu. Terus bekerja dengan teliti dan hati-hati guna meminimalkan kesalahan dengan mengacu pada standar kualitas atau SOP. Jadi selain mengerjakan sampai selesai, itu juga harus teliti seperti itu. Dan juga hati-hati guna meminimalkan kesalahan dengan mengacu pada SOP. Jadi kayak sesuai standar operasional prosedurnya seperti itu. Terus bersedia menerima masukan, mengikuti contoh cara bekerja yang lebih efektif, efisien, dan di lingkungan kerjanya gitu. Jadi juga sudah tuntas, harus teliti dan hati-hati. Yang ketiga adalah menerima masukan seperti itu. Nah, bagaimana contoh soalnya ini? Anda sedang mengerjakan tugas dan jam istirahat tiba. Teman Anda mengajak untuk makan siang di tempat yang jauh, namun Anda sudah mengatakan pada atasan bahwa hari ini akan selesai. Sikap Anda kepada teman adalah A. Tetap ikut karena jam makan siang sudah tiba. B. Ikut sebentar lalu bergegas ke kantor untuk mengerjakan lagi. C. Tidak ikut karena perjalanan akan memakan waktu yang melebihi jam istirahat. D. Menolak secara halus dengan alasan takut kepada atasan. Atau E. Tidak peduli dengan tugas karena kesempatan makan bersama tidak datang 2 kali. Jawabannya apa, Kak? Iya, benar Kak Ida. Nggak ada record Zoom-nya, karena ini gratis, Kak. Kalau yang berbayar itu ada record Zoom-nya ya, tapi ini gratis. Nah, benar Kak Abnu Reza, thank you. Ada di YouTube-nya Projobs ya. Jadi nanti jangan lupa subscribe, terus di nyalakan notifikasinya seperti itu. Insya Allah secara bertahap kita upload di YouTube. Ada yang jawab B, ada yang jawab C. Ini sekali lagi ya Kak, kalau manajerial sosial kultural tuh tidak ada jawaban yang salah dan benar. Jadi kalau nggak salah ya, entah sosial kultural atau manajerial gitu. Kayaknya kayaknya sosial kultural sih. Gitu. Jadi ini harus benar semua. Tidak ikut karena perjalanan akan memakan waktu yang melebihi jam istirahat. Ikut sebentar lalu bergegas ke kantor untuk mengerjakan lagi. Seperti itu. Mengerjakan tugas dan jam istirahat tiba, ngajak untuk makan siang di tempat yang jauh. Nah, karena tempatnya jauh ya, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang sebentar saya nyontek nyontek dulu. Siapa tahu ada. Oh, nggak ada. Oke, berarti bentar. Oke, berarti jawabannya yang ini itu memang yang C ya. Maaf. Jawabannya adalah yang C, yaitu tidak ikut karena perjalanan akan memakan waktu yang melebihi jam istirahat. Karena kan tadi dapat diandalkan, bisa menyelesaikan sampai selesai, seperti itu ya.
gitu. Kalau ikut sebentar lalu bergegas ke kantor untuk mengerjakan lagi kan takutnya nggak keburu selesai ya kayak gitu. Jadi yang masuk tetap yang C. Oke, bisa ya. Yang kedua atau level 2 level di atasnya lagi, itu ada menetapkan dan berupaya mencapai standar kerja pribadi yang lebih tinggi. Jadi selain bisa tadi tuntas, teliti, seperti itu, kakak juga diharapkan untuk bisa punya standar yang lebih tinggi dari standar kerja yang ada gitu. Jadi kayak wah apa ya, working standarnya itu tinggi gitu. Terus mencoba metode kerja alternatif untuk meningkatkan hasil kerjanya. Jadi selain caranya itu salah satunya juga ini cari atau mencoba metode kerja alternatif gitu. Alternatifnya kira-kira gimana nih kayak gitu. Terus yang ketiga adalah memberi contoh kepada orang-orang di unit kerjanya untuk mencoba menerapkan metode kerja yang lebih efektif. Jadi tataran level 2 itu sudah selesai dengan diri kakak-kakak, sudah bisa punya apa ya orientasi pada hasil itu sudah selesai kayak gitu. Nah, kakak sudah masuk ke next levelnya. Next levelnya itu tuh jadi standar kerjanya tuh nggak cuma segitu tapi kayak lebih tinggi, mencari cara alternatif biar lebih efisien kayak gitu. Terus juga memberi contoh gitu ke teman-teman yang lain. Contoh soalnya adalah ini, Anda bersama tim sedang mengerjakan rekap data yang membutuhkan waktu berjam-jam untuk input data satu halaman saja. Deadline tugas ini adalah 3 hari dan banyak sekali data yang harus direkap. Sikap Anda, A. Tetap mengerjakan karena memang sudah tugas. B. Tetap mengerjakan dengan perlahan yang penting selesai. C. Menggunakan alternatif teknologi yang ada agar pekerjaan segera selesai. D. Menggunakan metode yang nyaman dipakai bersama karena jika ganti metode maka akan lama. Memakan waktu walau hati dongkol. Oke, jawabannya apa? Kalau sesuai dengan yang level 2 tadi. Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Yang lain gimana? Ada 52 orang. Ada yang D, menggunakan metode yang nyaman dipakai. Nah, oke Kak. Ini kalau umpamanya kita menjawab manajerial atau sosial kultural tuh ya Kak, jangan berpatokannya tuh kayak oh saya gini gitu, kepribadian saya begini gitu. Tapi lebih kepada oh kira-kira yang paling bagus tuh yang mana ya kayak gitu. Jadi kayak jawabannya tuh dipilih yang baik-baiknya aja gitu. Walaupun nanti karena itu adalah nilai tertinggi atau nilai yang benar. Walaupun nanti mungkin kakak pas kerja nggak seperti itu ya, tapi ini adalah yang diharapkan seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi kita coba kan kalau umpamanya kayak jawabannya yang B ya, tetap mengerjakan dengan perlahan yang penting selesai seadanya. Itu kan tadi yang level 1 tuh udah selesai gitu. Tapi kakak juga diharapkan lebih dari itu gitu. Nggak cuma selesai, tapi kalau ada jawaban yang lebih baik seperti menggunakan alternatif teknologi yang ada agar pekerjaan segera selesai. Itu kan juga bagus seperti itu. Oh, Kak, tapi kan ini tim gitu kan. Nah, bersama tim, oke, kalau kakak bisa kan berarti kakak bisa menjadi contoh yang tadi ada kata-kata menjadi contoh ya. Dan juga kakak kan juga bisa mengajari seperti itu. Jadi dengan adanya alternatif metode itu akan mempercepat pekerjaan. Sip, dapat 5 poin yang jawab C. Yang level ketiga, menetapkan target kinerja unit yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Jadi dia tuh sudah mulai mimpin unit nih untuk manajer kompetensi manajer level ketiga seperti itu. Jadi nggak cuma staff ya, tapi sudah pemimpin unit, memberikan apresiasi dan teguran untuk mendorong pencapaian hasil unit kerjanya gitu. Jadi kayak oke, sebagai ketua saya coba ngasih apresiasi kayak gitu atau teguran kalau ada yang salah. Terus mengembangkan metode kerja yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai target kerja unitnya. Jadi kayak sudah ranahnya tuh sudah lebih tinggi lagi ya gitu. Kalau udah level 3 seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita latihan soal ya. Sebagai kepala divisi, Anda tahu kinerja tim Anda. Ketika pembagian tugas, beberapa staf tidak terima jika ada satu anggota yang memiliki kinerja rendah diberikan beban kerja lebih sedikit. Sikap Anda sebagai kepala divisi nih. Nah, ada satu orang yang kayak, oh oke dia kurang nih karena mungkin sudah sepuh, sudah tua, atau kinerjanya kurang baik. Nah, yang lain tuh yang anak-anak muda-muda nih gitu. Nah, pas dikasih kalian Kak atau saya gitu ya, saya sebagai pemimpin ngasih yang lebih mudah nih untuk yang mungkin tim yang lebih tua seperti itu, yang lain protes gitu. Nah, kira-kira kalau dari Anda sendiri
Kalau sebagai kepala divisi tersebut bagaimana? Apakah A memberi pengertian kepada staf tersebut, B mengganti pembagian kinerja hingga sama rata, C meminta staf yang memiliki kinerja rendah untuk semangat mengajar ketinggalan, D mendiskusikan kepada anggota yang tidak terima untuk urusan terbaik, E mengembangkan alternatif pembagian kerja yang lebih efisien agar target tercapai dan tidak ada yang dirugikan. Jawabannya adalah, oke, banyak yang jawab E ya, ada yang jawab D. Mm-mm, benar ya Kak, jadi jawabannya yang D. Kita coba balik ke materinya ya, untuk melihat kenapa sih kok jawabannya D. Nah, ini mengembangkan metode kerja yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai target kinerja unitnya, memberikan apresiasi dan teguran terus menetapkan target. Jadi dengan kakak menjawab, kakak itu berarti kayak apa ya? Lebih bisa gimana cara biar adil tapi goalnya tercapai kayak gitu. Jadi coba cari cara yang lain gitu. Jadi ini kolaborasi antara level 1, level 2 dan level 3 sendiri. Jawaban yang E itu gitu. Jadi selain eh, kemampuan diri ya untuk bisa kerja lebih, terus mengembangkan alternatif juga untuk lebih efisien gitu. Jadi sama-sama nih level 1 2-nya masuk di sini, terus level 3 juga karena sebagai pimpinan unit juga harus bisa gitu ya mengembangkan metode pembagian kerja yang lebih efektif dan efisien kayak gitu. Jadi jawabannya yang E ya, begitu. Terus D gimana nih? Mendiskusikan kepada anggota yang tidak terima untuk keputusan terbaik. Itu kalau nanti manajerial ternyata ada jawaban yang apa ya? Ada 5 4 3 2 1 gitu ya. Itu sebenarnya mungkin jawabannya nggak paling tinggi Kak. Karena kenapa? Karena ini hanya mendiskusikan. Keputusan kan belum terambil gitu ya. Jadi kalau kakak masih kayak taraf mendiskusikan, jadi nilainya nggak tinggi nih gitu. Kalau sudah itu sudah konkret gitu langkahnya, langkah konkret. Terus selanjutnya ya, level keempat itu lebih tinggi lagi. Nah, level keempat itu indikator-indikatornya adalah mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk mencapai kinerja yang melebihi target yang ditetapkan. Jadi kayak mendorong gitu unit kerja. Jadi dia itu sudah kepala UPT gitu. Jadi ada UPT A, UPT B, UPT C gitu mamanya ya. Terus dia kepalanya lagi gitu, lebih tinggi lagi gitu jabatannya. Jadi mendorong unit kerja nggak cuma bawahan tapi unit kerjanya untuk bisa mencapai kinerja yang lebih dari target. Terus memantau mengevaluasi hasil kerja unitnya agar selaras dengan sasaran strategis instansi. Jadi juga ada tugasnya ya memantau mengevaluasi terus mendorong pemanfaatan sumber daya bersama antar unit kerja dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisien pencapaian target organisasi seperti itu. Jadi ada tiga gitu karena ini lebih awal. Oke Kak, jadi eh thank you ya masukannya. Jadi kayak kira-kira nanti juga kita bisa lihat bersama nih sebenarnya mana yang dapat dapat 5 4 3 2 1. Tapi kan goalnya kita belajarnya yang dapat nilai 5 ya, seperti itu. Nah, penilaian kinerja akhir tahun 2022 sudah selesai. Sebagai kepala unit, Anda melihat kinerja tim Anda sudah sesuai target. Apa yang Anda rencanakan untuk tahun 2023? Ini A terus mendorong kinerja di tahun 2023 agar konsisten. B memberi apresiasi kepada anggota tim dengan makan siang bersama. C mendorong seluruh tim untuk dapat meningkatkan kinerja yang sudah baik. Ini di tahun 2023. Dia menganggap hal ini sudah biasa, oke ya, karena biasanya udah baik ya, jadi kayak ya udah biasa gitu. Atau menyuruh anak buah untuk bekerja lebih santai di 2023. Kira-kira yang mana? Oke, jawabannya pada jawab C ya. Kebanyakan menjawab C. Oke, nah penilaian kinerjanya sudah baik. Terus apa yang Anda rencanakan gitu? Belum notim untuk dapat meningkatkan. Iya, karena ada tugas untuk bisa terus improvement ya. Jadi kayak terus lebih baik seperti itu. Jadi tetap di encourage atau didorong untuk dapat kinerja yang lebih baik. Bener ya? Jawabannya yang C. Terus apa namanya yang nomor 4 ya, umpamanya kalau ada nilai 4 itu berarti yang A, terus 3 itu yang B, terus yang dapat nilai 2 itu D, yang dapat nilai 1 itu E. Kenapa ya? Karena menyuruh anak buah untuk bekerja lebih santai berarti kan
nyuruh turun ya kinerjanya seperti itu. Jadi nggak apa namanya, nggak baik malah, jangan seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang level paling tinggi ya level 5 ini udah kayak pimpinan tertinggi nih. Mungkin kalau di PPPK itu ahli utama gitu. Atau kalau jabatannya itu apa sih? Yang pemula, terampil kayak gitu. Ini mungkin penyelian gitu ya. Nah, kompetensi manajer orientasi pada hasil level 5 itu yang pertama adalah memastikan kualitas sesuai standar dan keberlanjutan hasil kerja organisasi yang memberi kontribusi pada pencapaian target prioritas nasional. Jadi targetnya itu udah nggak cuma unit ya, tapi udah nasional seperti itu kan, karena kakak nanti akan jadi ini ya, pegawai pemerintah ya gitu. Jadi ada lingkup-lingkupnya kan kalau pegawai pemerintah tuh. Nah, memastikan tersedianya sumber daya organisasi untuk menjamin tercapainya target prioritas instansi atau nasional. Terus yang ke-53, membuat kebijakan untuk menerapkan metode kerja yang lebih efektif, efisien dalam mencapai tujuan prioritas nasional. Nah, contoh soalnya seperti apa? Seperti ini ya. Beberapa pegawai senior di instansi Anda pensiun di tahun 2022. Beberapa posisi mereka kosong sebagai ah, beberapa posisi mereka kosong. Sebagai kepala instansi, apa yang Anda lakukan? Menyuruh staf lain menangani tugas pegawai yang pensiun, menunggu datangnya pegawai baru di tahun 2023, mengusulkan kebutuhan pegawai pada dinas menangani, merasa hal ini biasa, mengambil alih sementara tugas pegawai yang pensiun agar semua berjalan lancar. Yang paling baik menurut kakak yang mana? Kayaknya. Oke, ada yang jawab C, ada yang jawab E. Oke, kebanyakan C ya. Hmm. Nah, kalau kita lihat dari apa namanya ini, dan kualitas sesuai standar, maksudnya tersedianya sumber daya organisasi dan membuat kebijakan. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C ya, benar. Yang dapat nilai 5 poin adalah yang C. Kenapa? Karena tadi ada kata kunci memastikan tersedianya sumber daya organisasi. Jadi sebenarnya yang A itu juga bagus ya Kak ya, menyuruh staf lain menangani tugas pegawai gitu. Tapi kan ini sebenarnya soal yang dibuat tahun 2022 gitu. Jadi kira-kira orangnya tuh sebenarnya belum pensiun gitu loh di tahun itu gitu. Tapi dia akan pensiun di tahun depan gitu. Nah, makanya hal yang harus dilakukan di tahun ini pas orangnya masih ada sebelum pensiun itu tuh gimana? Jadi Hmm. ya ini mengusulkan kebutuhan pegawai. Soalnya kan nggak bisa ya Kak, kalau kita minta sekarang langsung ada tahun itu nggak bisa. Kayak kakak sekarang ini kan sebenarnya hasil dari, maksudnya gini, posisi yang dibuka yang akan diisi kakak-kakak sekarang itu adalah hasil dari usulan dinas-dinas OPD KL yang ada di tahun sebelumnya atau beberapa tahun sebelumnya gitu. Jadi nggak bisa langsung gitu minta ke BKD langsung ada, itu nggak bisa. Jadi harus tetap mengusulkan. Nah, itu sebagai pimpinan kakak waktu itu ya, kalau ada yang kira-kira mau kosong, mau pensiun tahun depan, itu ya harus usul gitu biar pas dia pensiun udah ada yang ganti gitu. Jadi nggak ada yang namanya menunggu atau sampai menyuruh staf lain menangani tugas pegawai yang pensiun gitu. Jadinya kan memberatkan salah satu ya. Jadi kalau memberatkan itu untuk apa ya, meningkatkan hasil, efisiensi kayak gitu tuh berkurang. Iya Kak, memang ya namanya juga pemerintah ya. Oke, mungkin ke untuk hari ini cukup segitu aja ya Kak ya. Ada beberapa soal mungkin bisa kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Seperti itu, terima kasih yang udah datang. Kakak yang di sini sudah dapat jadwal dan berminat untuk apa ya, latihan lagi yang teknis. Karena kalau yang
manajerial sama sosial kultural kan kita kasih gratis ya setiap hari Selasa insya Allah. Kalau ada teknis, seluruh jabatan bisa chat WA ke admin ya, atau bisa chat Telegram ke admin. Gitu aja, terima kasih. Semoga semuanya sukses.